kita bisa pastikan kalaupun kita nanti juara, wajib ya, kita juara itu wajib, semua hadiah akan kita serahkan kepada pemain dan juga staf pelatih. Manajemen tidak akan ambil sepeser pun dari hasil juara. Nah, ini. Salam sehat, semangat Jawa Timur. Bagaimana Sobat BBM? Kali ini saya menghadirkan sedikit berbeda. Biasanya sosial, politik. Nah, ini ada perlu yang lagi dihangat dibicarakan di masyarakat Kediri, terutama di bidang olahraga. Saya kedatangan tamu. Saya manggilnya Mas Abdu. Iya. Oh, Abdu. Wah. Kata-kata Abdu itu kan mesti sedikit berbuah Arab. Mas Abdu, terima kasih kedatangannya. Iya. Jadi kita pengen ngobrol bangkitnya Persidikat. Nah, ini kan juga ditunggu-tunggu masyarakat, terutama pencinta sepak bola Kediri. Kalau kita melihat sejarah memang perjuangan sepak bola di Kediri tidak lepas juga Persidikat. Ya, benar sekali. Itu pasti, nggak mungkin tidak, karena memang lebih dulu juga masyarakat lebih banyak, dan kebetulan kebanyakan pemain-pemain yang bagus itu malah dari kabupaten. Iya. Nah, ini alhamdulillah juga ternyata pemerintah baru ini sangat peduli terhadap sepak bola. Iya, Nah, benar sekali. Mas Aldo, sejauh ini bangkitnya Persikap ini saat ini sudah progresnya sejauh mana ini? Jadi Bang, saya menceritakan ya sejarahnya, boleh. Bagaimana mungkin sudah jadi ramai di media sosial, Persidikap mendatangkan pelatih AFC Pro. Betul. Nah, di sini sebenarnya tidak lepas juga dari peran pemerintah Kabupaten Kediri, Mas. Ya. Jadi ketika Mas Dito, Bupati terpilih yang sekarang menjabat menjadi Bupati Kediri, setelah terpilih itu ada komunikasi dengan manajemen Persidikap. Nah, setelah itu termasuk menjadi salah satu janji politiknya beliau ya. Persidikap akan disupport penuh oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Dari situ sebenarnya awal semangat baru dari teman-teman Persidikap. Jadi dari support penuh Pemkab yang akhirnya membawa dampak positif ke teman-teman manajemen. Akhirnya wah, ini ketika selama ini mungkin anggarannya bisa 3 kali lipat, ya kan, tahun ini 3 kali lipat daripada yang sebelumnya, ini menjadi penyemangat buat kita. Dan juga ibaratnya gambling juga. Iya, kalau nggak kasih duit nggak sejalan dengan bagus. Wah, ini ya, benar sekali. Makanya sebenarnya ini di sisi lain kita angin segar karena diperhatikan oleh Pemkab, tapi di sisi lain juga beban dari teman-teman manajemen. Karena apa? Ketika kita sudah dikasih support total, tapi kita tidak bisa target, nah itu yang menjadi beban kita. Nah, targetnya untuk tahun ini? Untuk tahun ini target kita bisa naik lolos Liga. Lolos Liga 2. Nah, salah satu keberhasilan di sebuah klub sepak bola itu tidak terlepas dari beberapa unsur. Satunya mungkin pelatih sudah nih ya, pemain, kemudian dukungannya bisa sponsor, bisa dukungan dari pemerintah dan sebagainya. Juga yang terakhir adalah masyarakat atau supporter. Nah, ini kan kalau kita ngomong sekarang materi pemain, pelatih sudah kalau kita ngomong pelatihnya adalah mantan pelatih Persipura, kelasnya udah kelas internasional ya. Nah, progres nanti kita akan berbicara sedikit aja dengan pelatih. Kita progres untuk masalah rekrutmen pemain sekarang ini. Persikap dalam bangkitnya ini ada tujuan para pemainnya itu, atau memang banyak dipunggawai oleh anak-anak Kediri atau bagaimana ini? Jadi untuk kita sudah 3 kali seleksi. Dua kali seleksi nih. 2 kali, nanti hari ini nanti seleksi khusus untuk putra daerah. Ya, jadi hampir semua klub di Jawa Timur itu ada pemain Kediri. Kalau kita bisa ngomong. Betul. Jadi kenapa sebenarnya di Kediri itu tidak pernah kehabisan talenta seperti yang pernah kita obrolkan sebelumnya tadi. Jadi Kediri itu atletnya sangat luar biasa, Mas. Bukan hanya di sepak bola, tapi hampir di semua cabang itu luar biasa. Nah, dari sini kita mencoba untuk menjaring teman-teman yang dari putra daerah untuk ikut seleksi. Adapun nanti hasil akhir tetap di
keputusannya head coach ya. Tapi tetap kita seleksi dulu, kita jaring. Nanti kita tidak menutup kemungkinan juga dari pemain dari luar daerah. Tapi yang jelas kita utamakan dulu dari teman-teman putra daerah. Kalau dari persentasenya mungkin walaupun itu kebijakan Tony Ho nanti ya. Tetapi kalau dari persentase kita nggak bisa ngomongin ya, karena ini sudah kebutuhan tim, bukan lagi kebutuhan manajemen. Kalau kita dari teman-teman manajemen pengennya ya semua kalau bisa dari putra daerah. Tapi kan karena kita target yang tinggi, terus dengan kalau bisa kita juara, harus juara sih kita. Kalau dari manajemen kita tanamkan kita bisa juara di Liga 3. Ya kita ngomonginnya sudah kebutuhan tim. Kalau sudah ngomongin kebutuhan tim, kita nggak bisa ngomongin persentase. Tapi yang jelas bisa kita pastikan ada pemain putra daerah di Persidikap. Saya ngomong ini kenapa? Biar masyarakat juga paham itu loh. Bahwa sepak bola itu tidak terlepas dari berbagai yang gabungan, artinya gitu loh. Takutnya mereka, wah kenapa putra daerah begini-begini. Nah, tapi kalau tidak didukung dengan talenta tambahan-tambahan, benar sekali. Yang dampaknya juga ke klub itu sendiri gitu lah. Ya. Masalah tadi ada 3, yang satu mungkin dari ada 3 seleksi ya. Yang pertama yang sudah dilaksanakan berarti SSB ya. SSB itu usia berapa ya SSB untuk? Kalau di regulasi di Liga 3 maksimal kelahiran tahun 99. Oh 99 ya. Oke. Jadi yang kita seleksi adalah pemain yang di tahun 99 sampai dengan tahun 2003. Jadi itu yang kita undang untuk seleksi. Nanti hasilnya sudah 2 kali ya, jadi karena ternyata di Kediri itu terbagi 2 wilayah. Ada wilayah timur dan wilayah barat. Dibagi 2 di SSB ya yang sudah terdaftar di PSSI. Nah yang hari ini terakhir ini nanti adalah atlet-atlet putra daerah asli. Jadi bukan yang kemarin di screening lolos ya. Jadi yang dari SSB yang lolos nanti hari ini akan kita coba bermain dengan teman-teman yang sudah atlet termasuk ada porprov, ada yang mantan suratin dan lain-lain nanti sore. Ibaratnya semi profesional ya. Iya, semi profesional. Nah, dari yang sudah pertama itu dijaring berapa ya jumlahnya? Sampai hari ini sudah 18 orang. 18 orang ya. Iya, 18 orang yang nanti sore akan digabungkan dengan teman-teman atlet. Jadi kalau nanti atlet saya belum tahu nanti yang dari berapa. Yang jelas yang sudah terjaring sampai hari ini 18 orang. 18 orang. Iya. Nah, dari itu nanti setelah dengan gabungan dengan atlet atau saya katakan semi profesional aja ya. Itu nanti ada tambahan lagi nggak untuk seleksi yang ketiga? Pasti ada. Karena gini, dari nanti hasil seleksi nanti sore itu nanti langsung akan dibawa oleh Coach Tony. Hari ini kan ada tim penyeleksi sendiri. Jadi terpisah antara Coach Tony dengan tim penyeleksi. Jadi yang dikerjakan tim seleksi ini nanti nama-nama akan dibawa ke Coach Tony. Besok mulai hari Senin kita sudah mulai latihan bersama Coach Tony. Oh, Senin. Besok Senin. Berarti ya udah cepat sekali. Jadi besok Senin itu sudah langsung masuk ke mes, sudah masuk program latihannya Coach Tony. Dan kalau melihat dari profesionalnya Coach Tony akan sangat berat untuk karena Coach Tony ini karakternya di fisik. Jadi ketika fisik sudah bagus, nanti akan skill ya. Iya. Baru pola permainan, game plan dan lain-lain. Oke. Nah, kan kita lihat kan kita bawa mudah-mudahan nanti kita juga bisa menghadirkan head coach untuk bisa ngobrol di sini. Karena bicara begini, karena kan di SSB mungkin basic untuk dasar bola mungkin oke lah, nggak ada masalah. Mungkin kekurangannya adalah masalah tadi mental sama fisik gitu ya. Ini yang kita takutkan juga mereka mungkin juga bisa keteter juga dengan benar. Kita tahu bahwa pelatihnya ini kan standarisasi udah kelas A ini. Iya, kelas A pro kan? Iya. Nah, kita sementara salah satu mungkin daripada yang direkrut adalah mereka masih menuju. Iya. Nah, ini mudah-mudahan juga teman-teman kita ini yang anak-anak yang SSB ini juga bisa menyesuaikan itulah. Iya. Nah, dari klub ini kan tidak terlepas dari salah satu yang kita kan senior. Iya, benar. Kan saya tadi bercerita itu tujuan adalah apa? Pasti ada senior nih, karena sebagai jembatan untuk dia memberi motivasi, mungkin juga mental, mungkin teknik dan sebagainya, menjembatani sebagai sang pelatih. Sejauh ini ada bidikan nggak khusus untuk Persidikap dengan regulasi 3-5 pemain senior ini? Iya.
Jadi karena regulasi dari Liga 3 sendiri maksimal pemain senior ada 5 dan hanya 3 yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan. Kita sudah ada beberapa pemain senior yang untuk kita bidik. Kita tidak mau menyebut nama karena kita belum deal ya. Nanti yang jelas yang jelas yang kita kejar adalah pemain yang memiliki attitude yang baik. Terus yang kedua bisa memberikan contoh nanti kepada adik-adiknya yang di bawahnya, usia yang di bawahnya. Dalam artian nanti dia yang akan secara mental akan mengajarkan itu. Jadi harapan kami nanti pemain-pemain yang kita bidik ini benar-benar bisa membawai adik-adiknya, seperti itu sih. Nah, kalau melihat tadi kebutuhan sekarang, mungkin dari pengurus ini jauh ya. Mas Abdi ini adalah sekretaris daripada Persikap ya. Jadi saya lupa tadi belum memperkenalkan. Jadi kan antara itu kan perlu ada komunikasi nih ya. Artinya kebutuhan saat ini yang dibutuhkan daripada sang coach mungkin A, B, C, D, E mungkin. Jadi mungkin pengurus yang akan menggali, mencari dan sebagainya lah. Jauh ini yang dibutuhkan para senior itu striker kah, atau gelandang serang, atau back, atau winger, atau kalau sampai detik ini yang kita butuhkan, kita ada di posisi striker sama di gelandang. Gelandang. Jadi gelandang itu sama di striker kita membutuhkan pemain senior. Karena kita melihat dari jam terbang, nah kalau pemain senior itu lebih bisa sudah tahu bagaimana alurnya permainan di Liga 3 bahkan di Liga 2. Kayak gitu. Kalau kita bicara senior mungkin ya. Jadi apakah ada artinya diputuskan oleh sang coach pelatih untuk Liga 3 ini usianya segini atau memang bebas selama ini? Kalau dari karena gini, ukuran senior itu kelahiran 98 sudah masuk di langsung masuk senior. Jadi maksimal di 99. Ketika kita sedang ngomongin pemain usia 98, kelahiran 98, itu berarti dia sudah masuk senior. Adapun untuk umur itu tidak menjadi patokan. Yang jelas semakin mendekati 99 itu semakin bagus karena dari segi umur dan juga lagi fisik pasti lebih bagus. Terus kalau terlalu tua juga nggak apa-apa selagi dia masih ada skillnya masih dapat, terus itu attitude masih ada. Nah kalau kita kan kadang-kadang memang namanya sepak bola kan itu tidak terlepas dari masalah finansial. Nah, ini kita untuk tahun ini Persikap mempersiapkan berapa artinya dana yang siap dikucurkan untuk mulai untuk operasional, mulai apapun, akomodasi dan sebagainya. Ini sudah kira-kira ada dianggarkan berapa ini? Kalau dari pemerintah Kabupaten Kediri itu kemarin disampaikan oleh Pak Dedi selaku Ketua KONI itu dikucurkan sekitar 4M untuk seluruh kegiatan di satu musim kompetisi di 2021-2022 untuk Persikap Kediri. Jadi belum sponsor Yang jelas angka itu sudah 3 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya, Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya mungkin di bawah 1M dan tahun ini bisa lebih dari itu. Kita sangat mengapresiasi sih dari teman-teman. Ya bagus, karena kan ada apalagi zaman sekarang. Iya benar sekali. Yang jelas kebetulan juga bupati yang ini juga suka sepak bola. Itu yang kita menjadi jadi makanya kenapa bisa menganggarkan seperti itu, karena bupati juga suka sepak bola dan ingin target Liga 2 naik Persikap naik di Liga 2. Itu memang betul. Jadi sepak bola di Indonesia itu saya katakan unik karena tidak terlepas dari pemerintah. Benar. Bukan memang sudah sejarahnya begitu. Zaman sudah masih diamati sampai profesional pun bukan berarti tidak baik, memang karena yang bisa menggerakkan masyarakat dan sebagainya itu tidak terlepas dari pemerintah, tidak terlepas dari itu. Nah, saya ngomong ini kan kenapa kita lihat bangkitnya Kediri, Mas Bub ternyata juga sudah merespon hal itu. Nah, kadang-kadang ini juga berpengaruh pada supporter. Kita ngomong supporter nih. Supporter kan tentunya bukan main ini ya. Iya, bukan main. Nah, ini Mas Abdul sudah jauh-jauh karena Mas Abdul sudah siap, Mas Abdul. Ini siap nggak siap harus kami siapkan. Pasti
kalaupun apapun yang akan kita kerjakan pasti akan ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya pasti ada, entah itu baik atau buruk. Pasti yang namanya orang itu ya melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Mungkin bagi kami sudah melaksanakan yang terbaik, tapi mungkin bagi supporter masih belum. Tapi yang jelas sampai selama ini kita mencoba yang terbaik lah. Jadi sepak bola ini khususnya kan untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang sudah cukup lama ya kok Persidi Cup ini tertidur. Mulai tahun terakhir tahun 2002 itu di Liga Utama. Terakhir itu sampai hari ini berkutat di Liga 3. Harapan kami di tahun ini kita bisa sama-sama, mulai dari pemerintah, manajemen dan juga supporter, kita bisa benar-benar ayo bangkit bareng-bareng gitu, saling support. Selama ini pemerintah kabupaten dengan manajemen sudah baik. Komunikasi kita juga intens antara pemerintah kabupaten dan juga manajemen Persidi Cup. Tinggal ini nanti supporter. Harapan kami, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Kita bareng-bareng, kita dukung Persidi Cup, percaya dengan manajemen. Kita mencoba juga sudah memperbaiki manajemen. Yang jelas nanti kita tunggu hasilnya, dalam artian apapun yang sudah dikerjakan oleh manajemen, saya berharap teman-teman supporter bisa percaya dulu lah. Kalaupun memang ada masalah dari teman-teman manajemen atau yang kurang, kita nanti bisa komunikasi. Yang jelas dalam kurun waktu dekat kita mencoba juga untuk komunikasi dengan supporter, Mas. Kan salah satu untuk bentuk branded daripada agar supporter juga ada dekat. Ini sudah ada belum? Apakah masih pakai nama lama? Apa dulu Bleduk? Bleduk Belut. Belut. Untuk saat ini kita masih menggunakan nama Bleduk Belut, tapi sudah ada persiapan untuk kita membranding ulang nama Bleduk Belut itu. Tapi yang jelas tetap namanya Klub Persidi Cup Kediri ya. Tetap wajib. Ini kalau kita ngomong fardu ain lah. Untuk istilah kita mencoba nanti, kita sudah dari teman-teman manajemen kita sudah mengupas apa sih sebenarnya arti Bleduk Belut, apakah ini masih relevan dengan sekarang dan juga target kita gitu kan. Nah, makanya kemarin kita dari teman-teman manajemen sudah mulai mengupas sedikit tentang perubahan nama istilah gitu. Karena perubahan itu bisa menjadikan tolak ukur yang memberi motivasi baru. Saya bercerita gini, tetangga kita artinya Persik juga itu dia berani berubah artinya berubah sampai kostum pun, warna kostum pun juga harus berubah. Waktu ungu dulu merah sama hitam yang bersama dengan Persidi Cup, mereka berubah. Tapi ternyata cukup akhirnya dengan ikon baru macan putih dan sebagainya mencoba ini lah. Mudah-mudahan juga ini kita harapkan pengurus maupun supporter juga ada satu kesatuan yang bisa meningkatkan nama Kediri, karena tidak terlepas dari apapun. Persika juga milik tidak hanya kabupaten, kota pun juga memiliki. Benar. Itu kan itu. Apalagi sekarang juga bisa menyisir daerah-daerah mungkin dekat-dekat Kabupaten Malang dan sebagainya. Itu kan juga target audien untuk branded Persika cukup kuat sekali gitu lah. Makanya nanti setelah konsep nama ini kita sepakati, teman-teman manajemen akan kita bawa ke teman-teman supporter. Nanti beberapa teman supporter akan kita ajak berdiskusi terkait dengan bukan penggantian, perubahan nama Bleduk Belut ke nama yang baru. Yang dengan visi, tujuan dan lain sebagainya yang kita harus benar-benar seirama. Kalau mungkin juga masalah kostum, artinya apakah juga tidak ada perubahan atau tetap, atau mungkin memberikan penajaman? Kalau ada perubahan. Jadi kita sudah ada konsep perubahan kostum. Untuk warna tetap kita di warna merah. Tetap warna merah karena memang dominan itu sudah menjadi ciri khas sejak lama. Kita tidak mau merubah itu, cuma mungkin nanti akan lebih kita persimpel. Jadi nanti akan lebih kita persimpel dengan kita nggak begitu banyak motif lah nanti. Yang jelas itu. Untuk nanti bakalan ada home away sama third nanti yang apakah perlu nggak jadi dilombakan mungkin, jadi desainnya apakah sudah, karena mungkin waktu udah mepet pihak pengurus akhirnya mau nggak mau harus
kita mencapai dulu, baru diflorkan ke supporter, ataupun supporter tahunya ini ada New Jersey baru, di sini pokoknya ini, atau itu gimana ini pengurus rencana gimana? Kalau sampai hari ini kita mungkin dari teman-teman manajemen, jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu ya dalam artian teman-teman harus paham ya. Iya, jadi teman-teman kami mohon maaf untuk teman-teman supporter Persidikap. Jadi karena keterbatasan waktu dan juga deadline dari PSSI provinsi ya yang harus kita mendaftarkan jersey itu ke ya. Jadi makanya mungkin nanti kita akan rilis sudah jadi dalam bentuk sudah jadi desainnya sudah kita pertimbangkan bersama-sama di teman-teman manajemen. Nah rencananya, kan kita juga harus pengen tahu rencana launching daripada bangkitnya Persidikap itu kapan ini? Artinya mungkin setelah seleksi mungkin ya, tapi mungkin pada bulan apa ini? Yang jelas pada bulan ini kita sudah mulai latihan dalam artian nanti kita harapkan di bulan Oktober awal kita sudah fix pemain dan kita di bulan September akhir kita sudah mulai friendly match mungkin dengan teman-teman entah nanti dari tetangga kota itu nanti di akhir September kita mencoba sudah bisa friendly match, Mas. Oke. Kita break dulu ngomongnya karena sangat menarik, jangan kemana-mana, tetap di BBM. Kembali di BBM, kita ngobrol bangkitnya Persidikap. Tadi ada yang menarik setelah tentang pertandingan persahabatan, nanti direncanakan di atas bulan September mungkin ya, September dan sebagainya ini. Tapi sebelum itu nih, tadi ada yang mengusik di hati saya, mungkin juga masyarakat juga mungkin pecinta sepak bola Indonesia bahkan Kediri. Kenapa? Ini pertanyaan kenapa itu kan banyak. Kenapa Persidikap itu mengambil Tony Ho? Kebetulan Tony Ho ya. Artinya saya misalnya lisensinya itu loh. Lisensinya itu sudah upload. Kenapa gitu loh? Nah, ini kan perlu dijawab nih. Jadi sebenarnya kemarin itu panjang sekali. Beberapa pelatih sudah kita hubungin, terus kenapa kok arahnya ke Tony Ho? Yang pertama adalah proyek jangka panjangnya Persidikap. Ada proyek jangka panjang yang harapan kami ketika nanti sudah naik di kasta kedua, kita sudah tidak susah untuk mencari pelatih lagi karena secara lisensi sudah cukup. Sangat cukup bahkan lebih jauh lebih karena kita lihat di Liga 1 pun banyak pelatih yang belum belum AFC Pro. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin mengenalkan pada Indonesia bahwa Kabupaten Kediri ini bisa menjadi kiblatnya sepak bola. Dalam artian apa? Kebangkitan sepak bola. Tahun 96-97 itu adalah Persidikap masuk di divisi utama. Iya. Kan kita kembalikan semangat 2 kali loh padahal. Iya, 2 kali. Kita kembalikan lagi semangat itu dengan munculnya Tony Ho sehingga ini loh, Kediri ini lagi benar-benar serius nanganin sepak bola gitu. Kita tidak lagi main-main, bukan hanya sekedar target kita harus Liga 3, juara Liga 3 atau apa, tapi kita perbaiki semuanya dari hulu sampai hilirnya kita perbaiki semuanya. Makanya ketika pilihan kita ke Coach Tony Ho, besar harapan kami adalah nanti proyek jangka panjangnya di Persidikap itu salah satunya. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Kan tidak terlepas dari namanya, kembali lagi dari finansial. Iya. Apakah juga dengan nama besar Tony Ho, kadang-kadang juga membuat minat. Iya. Minat ada 2 menurutnya. Satu minat pemain, kedua minat sponsor. Iya. Nah, ini kan juga bisa menarik. Iya. Tiga supporter ya. Supporter pasti kalau pemainnya bagus, ini bagus, berarti mereka ingin datang pasti otomatis. Actionnya ke sana. Ya, apakah salah satu bagian dari itu yang mau dicari? Sebenarnya semua kita menjadi sorotan tadi yang 3 tadi ya, termasuk yang pertama adalah pemain. Kita akan lebih mudah untuk mencari pemain yang berkualitas ya pastinya. Betul. Yang kedua bagaimana minat supporter Kabupaten Kediri. Yang ketiga adalah sponsorship. Memang benar, jadi dari pendatangan Coach Tony harapan kami memang
kami dari teman manajemen kita berharap ada satu pemain, entah itu nanti ex timnas atau pemain yang masih aktif di timnas, entah itu dari senior atau junior, maksudnya dari usia U19 atau yang jelas itu nanti kita mencoba untuk ada satu pemain timnas. Harapan kami atau bisa lebih lah, kami berharap itu. Karena apa? Ketika itu sudah klub dari segi pelatih sudah oke, pemain oke, yang jelas nanti akan menarik. Ini kan ada garis, ada benang merah ya nanti. Ya. Nanti supporter juga akhirnya tertarik juga. Akhirnya yang dulu bersikap apa sih? Dikelola asal-asalan dan lain-lain. Ini dengan pembaikan manajemen, pelatih dan pemain, harapan kami supporter kembali aktif lagi gitu loh. Aktif lagi untuk dukung Persidikap yang dulunya apa sih. Nah, itu harapan kami di situ. Kalau ketika sudah supporter itu sudah solid dengan manajemen dan solid kepada klub. Nah, target kita berikutnya adalah sponsorship. Karena Kabupaten Kediri ini cukup luas dan memiliki jumlah penduduk yang jutaan ya. Bangsanya juga. Ya, bangsanya juga baik. Nah, maka dari itu harapan kami adalah yang ketiga ini adanya sponsorship yang masuk. Meskipun sebenarnya karena Liga 3 tahun ini tanpa penonton, itu sebenarnya menjadi salah satu hambatan bagi kami untuk mencari sponsorship sih. Makanya dengan adanya gebrakan-gebrakan seperti Tony Ho, terus pemain itu, harapan kami kan itu bisa tersorot oleh media di nasional kayak gitu. Betul. Ini kita diskusi aja ya. Artinya kan gini, dengan saat ini kendalanya kan penonton, dan apakah nanti juga ada regulasi di situ itu dalam sepak bola itu diambil oleh TV nasional? Kita belum tahu. Kalau anggaplah tidak, kita coba nanti gini, karena masyarakat saat ini kan juga pengen nonton juga nih, karena gebrakan kalau tanpa adanya sesuatu yang bisa dilihat juga bingung. Iya benar. Ya mudah-mudahan ini juga di pengurus bahwa mungkin dengan disiarkan secara virtual, mungkin dan pada saat pertandingan di home base-nya itu mungkin disiarkan langsung. Itu kan juga mempengaruhi, minimal juga sponsor masuk juga bisa dimasukkan di situ. Nah, kan saya kira kalau kita mengacu ya tidak terlalu besar lah. Kalau di negara-negara Eropa dia punya klub, punya TV sendiri dia kan gitu. Bener. Minimal kalau kita belum punya, minimal mungkin punya di YouTube deh, untuk secara langsung kan bisa sebagai hubungan antara itu. Mudah-mudahan juga ini bagian pemikiran daripada pengurus ini ya. Itu menjadi salah satu yang sudah kami pikirkan, bagaimana nanti setiap pertandingan yang ada di Kediri itu bisa kami siarkan live tanpa dipungut biaya dulu. Betul. Karena memang ya kita ini kebangkitan gitu loh, ini kebangkitan Persidikap, kita butuh support teman-teman, bukan ya memang kita secara kan kita menginginkan komersil tetap, tapi nanti kita pelan-pelan karena ini hajat orang banyak dan ini yang ditunggu-tunggu gitu loh, ini yang ditunggu-tunggu kebangkitan dari Persidikap oleh masyarakat kabupaten. Tapi jolali kenapa? Nah, wis dadi ya bayar. Itu nanti pasti akan kita bicarakan. Ya, artinya kan bahwa masyarakat kita harus paham juga. Iya, harus paham karena memang kalau sudah masuk ke Liga 2 kita sudah tidak bisa lagi menggunakan APBD. Betul. Yang jelas kita membutuhkan finansial yang cukup lumayan. Betul. Makanya mungkin nanti kita butuh support teman-teman supporter dan juga sponsorship. Betul. Karena pengurus ini akan menjual tuh. Satu, supporternya banyak. Yang kedua ada kesulitan tim. Nah, yang dijual untuk jadi marketing. Iya, benar sekali. Kalau yang dijual supporternya banyak, kompak semuanya, wah ini mungkin juga para sponsor sudah mudah-mudahan antri juga gitu loh. Ini yang kita harapkan juga gitu lah ya. Kan itu jadi teman-teman Persidikap nih juga harus, artinya masyarakat yang pecinta sepak bola harus paham juga gitu loh. Yang jelas nanti kita juga akan jual merchandise termasuk jersey. Nanti harapan kami teman-teman supporter bisa support kami melalui penjualan merchandise. Saat ini sekretariat di mana? Nah, ini yang menjadi masalah. Sebenarnya kita dulu di Wisma Atlet. Oh, di Wisma Atlet. Iya, karena Wisma Atlet hari ini digunakan untuk isolasi terpusat. Iya, isolasi terpusat oleh Pemkab.
dengan berarti kita harus geser dan kita hari ini mes ada di Kampung Inggris. Oh, di Kampung Inggris. Iya, nanti sekretariatan juga akan di sana sementara. Harapan kami COVID ini segera selesai dan kita bisa kembali lagi ke mes yang utama ya. Yang asli. Karena itu ibaratnya bagian komunikasi kadang-kadang dari media mungkin juga dari para supporter dan pengen hadir juga salah satu penjual merchandise mungkin juga di sana juga nih. Ya. Mungkin juga salah satu yang kenapa kita omongkan tadi adalah masalah satu persiapan tentang di luar non teknis. Artinya apa? Seperti stadion, mungkin persiapan panitianya. Sejauh ini bagaimana ini? Jadi alhamdulillah ketika kita menyatakan diri siap untuk mengarungi Liga 3 dari tubuh Pemkab Kabupaten Kediri juga merespon dengan cepat, Mas. Dengan adanya yang hari ini yang sudah dilaksanakan adalah perawatan rumput Stadion Chandra Birawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan di tahun ini udah ada pemasangan lampu stadion. Semoga kita doakan lebih cepat lebih baik. Adapun sebenarnya gini, mungkin banyak isu di luar bahwa mana stadion baru yang ditagih oleh masyarakat Kabupaten Kediri kepada Pemkab Kabupaten Kediri. Jadi kalau dari manajemen Persidikab sendiri, kita tidak sebenarnya kita lebih mempersiapkan dulu tim. Kami tidak ingin nanti Pemkab itu punya stadion yang bertaraf internasional, tapi secara tim masih di Liga 3. Kita nggak mau. Makanya kita berjuang, ayo bareng-bareng teman-teman supporter dan juga manajemen, kita bareng-bareng kita naik kasta. Ketika kita sudah layak untuk mendapatkan stadion itu, maka pasti gini, dari teman-teman dari Pemkab sendiri tidak akan menutup mata. Ketika klub ini besar, pasti akan segera juga dibangun stadion yang bertaraf internasional. Secara otomatis. Karena tidak mau manajemen ini menuntut, Pak mana stadionnya, tapi sedangkan tim ini masih amburadul. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita gunakan aja dulu yang seadanya yang di Chandra Birawa dengan diperbaiki kualitas rumput dan juga penerangan. Setelah tim ini jadi, mungkin nanti kita bisa. Memang jadi salah satu syarat daripada untuk Liga Utama Liga 1 itu kan salah satu stadion memang mau tidak mau, tapi ternyata dengan kondisi saat ini juga mereka tidak bisa memakai rumahnya sendiri kan karena COVID. Iya benar sekali. Mudah-mudahan juga sebagian masyarakat juga harus paham. Iya harus paham. Makanya kalau kita ngomong sepak bola itu harus luar dalam sih masalahnya. Iya, benar. Terus juga Pemkab juga hari ini kan semua alokasi dana pasti juga akan dialihkan ke COVID semua. Betul. Bukan hanya yang diurusin, bukan hanya sepak bola aja. Iya. Cabur lain juga mungkin. Iya, cabur lain juga. Makanya kita harus bareng-bareng ayo kita kenalkan Persidikab ini ke nasional, bahwa Persidikab ini adalah klub yang meskipun kita di Liga Amatir, kita dikelola secara profesional. Dan itu akan memicu juga Pemkab untuk segera membangunkan stadion. Harapan kami sih seperti itu. Makanya kita tidak mau menuntut karena kita belum membuktikan kan. Kita harus membuktikan dulu. Iya, kita harus buktikan dulu bahwa jangan berteriak-teriak. Iya, jangan hanya teriak-teriak tanpa ada bukti gitu ya. Itulah yang jadi PR-nya ya. Iya. Makanya bilang jadi pengurus itu pusing. Pusing, iya. Ketemu langsung Mas Abdul sudah siap-siap. Kenapa? Di sepak bola itu kalau menang itu disanjung, kalau kalah siap dicaci maki. Benar sekali. Jadi sebenarnya nanti menang kalah pun pasti akan ada yang mencaci, Pak. Iya, mungkin ada yang tidak suka sama manajemen yang baru atau apa, itu pasti. Tapi itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah perubahan yang lebih baik. Harapan yang kami perlu seperti digarisbawahi. Jadi perubahan yang lebih baik. Iya, perubahan yang lebih baik. Jadi jangan punya pemikiran hal-hal yang tak negatif. diduga, tapi perlu berpikir bahwa ini untuk yang terbaik. Yang jelas dari teman-teman manajemen Persidikab sendiri, nanti kita akan mencoba transparansi mengenai anggaran. Nanti kita sudah mencoba untuk pembikinan website. Untuk
Persidikap, dan nanti akan kita laporkan semua anggaran itu di website. Nah, jadi kita biar sama-sama bahwa tidak ada lagi ini uang dibawa manajemen dan lain, tidak ada. Rasa memiliki ada akhirnya. Rasa memiliki ada. Dan kita bisa pastikan kemarin bersama teman-teman manajemen ini sekalian di media ya, karena kita bisa pastikan kalaupun kita nanti juara, wajib ya, kita juara itu wajib, semua hadiah akan kita serahkan kepada pemain dan juga staf pelatih. Manajemen tidak akan ambil sepeser pun dari hasil juara. Nah, ini. Makanya ini sebuah dari tantangan dari manajemen, karena itu adalah keringat mereka. Kita tidak ingin ambil sepeser pun dari keringat teman-teman yang sudah berjuang bersama Persidikap. Wow, menarik sekali ini. Iya. Oke, kita doakan mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Kediri, pengurus, pemerintah daerah itu terwujud. Ya. Iya. Tanpa kesatuan yang kebersamaan, saya kira juga nggak akan bisa. Iya. Ini yang karena ini satu bagian daripada itu yang tidak bisa dipisahkan. Itu. Iya, benar sekali. Makanya. Mungkin yang terakhir kita ngobrol ini ya. Nah, sejauh ini harapan yang mau disampaikan apa? Terutama kepada masyarakat ini. Ya. Jadi harapan kami untuk masyarakat Kabupaten Kediri khususnya ikuti proses, dalam artian dukung kami manajemen Persidikap maupun staf, percayain ini Persidikap kepada manajemen, kita akan melakukan yang sebaik mungkin. Adapun nanti ada masalah atau apapun, ada yang tidak cocok dari teman-teman Persidikap, teman-teman supporter Persidikap bisa langsung datang ke sekretariat, kita ngobrol bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Yang jelas kami dari teman-teman manajemen sangat membuka lebar pintu untuk komunikasi dengan supporter. Karena komunikasi yang baik akan membawa dampak yang baik juga. Jadi ketika komunikasi ini antara Pemkab, Persidikap dan supporter ini baik, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita insya Allah bisa terlaksana. Sebenarnya tadi ada satu lagi saya boleh bertanya ya. Iya. Manajer. Iya. Nah, manajer gimana ya manajernya ini? Untuk manajer kita tetap Mas Denta Ardilasna ya. Siap. Karena sebenarnya yang ingin hadir di sini sebenarnya harusnya manajer. Ya. Tapi karena manajer hari ini sakit, tidak bisa hadir, tidak bisa bergabung, akhirnya saya yang harus mewakili ke sini. Iya. Oke. Seperti itu. Mas Abdul, terima kasih banyak. Ya. Ini kalau ini juga catatan sejarah bagi kita bisa bertalkshow juga di sini di podcast ini juga bagian dari sejarah. Nanti kalau berhasil kita juga bangga, Mas. Iya. Nah, jujur aja kita ikut bangga. Artinya bahwa kita juga pengen menjadi bagian daripada keberhasilan itu semua. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih juga untuk Memo. Semoga sukses selalu. Amin. Jangan kemana, tetap sehat. Jangan lupa salam olahraga, salam sehat, jaga kondisi, selalu fit terus. Salam BBM.